Kita mulai, sudah pukul 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, apa kabar pada pagi menjelang siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, dalam kondisi yang sangat baik ya pada pagi hari menjelang siang ini. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, saya akan absen satu persatu teman-teman kelas 9 di sini. Naila, Hadir Pak. Evan, Hadir Pak. ya alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, kita akan mulai teman-teman. Sebelum kita melakukan pembelajaran, sebagai makhluk yang memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa. Untuk doa silakan dipimpin oleh Ananda Arya. Sebelum kita memulai, mari kita membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik, terima kasih Ananda Arya telah memimpin doa. Insya Allah teman-teman masih semangat ya. Insya Allah masih Pak. Oke, masih semangat ya, karena kita sekarang belajar tentang apa ya? Coba saya mau share screen sedikit nih. Azmi, apa yang dibacanya? Listrik dinamis. Listrik dinamis. Jadi listrik dinamis ini disampaikan pada materi kelas 9 ya, ilmu pengetahuan alam. Baik teman-teman semua, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin cek dulu nih materi-materi sebelumnya. Kira-kira kita belajar tentang apa sih sebelum kita masuk ke listrik dinamis ini? Ada yang tahu? Saya Pak, kita belajar tentang listrik statis, yaitu tentang partikel yang ada di atom, yang terdiri dari satu elektron, proton, dan juga neutron. Kalau elektron itu bermuatan apa kira-kira? Ada yang tahu? Negatif, Pak. Negatif, pinter ya. Karena ini masih ada hubungannya nih dengan materi kita hari ini, elektron gitu ya. Baik teman-teman, jadi kita belajar tentang listrik dinamis ini bisa memberikan manfaat yang banyak buat kita. Nah, salah satu kita mempelajari materi ini ya diantaranya adalah kalau kita bisa mengetahui tentang listrik, ya paling tidak kita bisa merancang atau kita bisa membetulkan rangkaian listrik di rumah kita sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi karena listrik itu punya banyak manfaat ya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya arus listrik bisa dimanfaatkan dalam barang-barang elektronika ya. Ternyata banyak banget manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi kita akan melakukan semacam praktikum ya, simulasi, kemudian kita melakukan pengamatan, observasi, dan juga diskusi kelompok supaya nanti kalian ini bisa merancang ada 2 percobaan rangkaian listrik tertutup dan terbuka dengan menggunakan aplikasi PET, simulation dengan baik dan benar. Nah, nanti kalian akan diskusikan dengan kelompok, kemudian dari hasil diskusi ini kalian presentasikan ya. Kalian bisa menyajikan hasil perancangan kalian dalam bentuk laporan dan presentasi. Selanjutnya, kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini diantaranya adalah pretest ya, untuk mengukur sejauh mana kemampuan awal dari teman-teman semua gitu mengenai materi ini. Kemudian nanti setelah itu kita coba melakukan percobaan simulasi lah dengan menggunakan aplikasi PET simulation gitu. Sekaligus kalian melakukan observasi dan pengamatan pada aplikasi tersebut gitu. Kemudian ada LKPD, kemudian ada literasi ya. Kemudian nanti kalian ada diskusi kelompok. Setelah itu nanti lakukanlah presentasi dan nanti di terakhir penghujung kegiatan kita ada yang namanya evaluasi. Jangan lupa pula Pak Amsori pada kegiatan ini apa yang akan Pak Amsori nilai. Di antaranya adalah penilaian sikap, kerjasama dalam kelompok. Kemudian juga Pak Amsori akan nilai keterampilan kalian di dalam merangkai alat, dan terakhir tentu penilaian pengetahuan dalam bentuk quizzes dan Google Forms. Nah, untuk peta konsep teman-teman, kita listrik dinamis ini membahas tentang apa sih Pak? Ada arus listrik, hantaran listrik, rangkaian listrik, sumber arus listrik, listrik dinamis. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah baru pembukaan di awal. Bismillahirrahmanirrahim, silakan dikerjakan. Iya, pertama Asmi, yang kedua Ayu, yang ketiga Zara. Nah teman-teman, kita lanjutkan lagi. Teman-teman coba diperhatikan video berikut ini. This video will show you how to check which cable has current. First, you need a test pen. Then, you need to put the test pen on the cable or on the connector like this. You also need to press
on the back or the bottom of the test pen. If the light is not turned on, then there is no current. Silakan diamati. Light will turn Yeah. on if there is current, like this. For safety, it is good to check using test pen first because the color of the cables might fool you. Baik teman-teman, kalian sudah mengamati kira-kira dari video tersebut ya. Ada yang ingin tanyakan tidak? Saya Pak, Ya. gimana tes pennya menyala Pak? Baik, teman-teman, ini pertanyaan bagus dari teman kita. Tes pen tersebut ketika dicolokkan dengan listrik ada yang menyala, ada yang tidak. Nanti pertanyaan Arya ini akan kita jawab ya. Nanti kita akan temukan ya masalah yang hari ini kita dapati. Kenapa tes pen tersebut bisa nyala satu sisi, satu lagi ada yang tidak menyala begitu. Nah, pamsori bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 kita sebut saja voltage, kelompok 2 ampere, kelompok 3 ohm, kelompok 4 adalah watt gitu. Ya nanti kalian bekerja sama dalam kelompok. Ingat, kita ngapain aja Pak? Nanti Pak Amsori akan jelaskan ya, ini adalah tampilan muka dari aplikasi PET. Aplikasi ini ada tersedia ya, sebelah kiri ada kabel, baterai, lampu ya, bola lampu, ada resist. Di sebelah kanan atas ini ada elektron konvensional dan sebagainya gitu ya. Nah, ya kalian coba nanti merangkai alat ya. Pak Amsori contohkan seperti ini ya, mudah-mudahan kalian sudah mencobanya di rumah ya. Ini ada kabel, ini bisa dipanjangkan, dipendekkan seperti ini ya, bikin sebuah rangkaian seperti ini teman-teman. Ya, kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berhasil seperti ini. Oke, teman-teman paham ya? Jadi teman-teman nanti menggunakan aplikasi PET untuk bekerja dalam kelompok. Oke, teman-teman? Oke, ini LKPD-nya. Teman-teman, jadi LKPD yang Pak Amsori berikan ini mohon dipelajari dengan baik ya. Tadi sudah ada tampilannya beberapa yang sudah Pak Amsori contohkan. Nah, nanti langkah kerja atau pengumpulan datanya ini diikuti instruksinya dengan baik. Oke, baik. Kalau sudah jelas, breakout roomnya sudah tersedia, silakan masuk ke roomnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Pak Amsori akan mengunjungi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk mengobservasi gitu. Jadi kalian nanti Pak Amsori akan lihat. Baik teman-teman, saya berikan kesempatan, silakan untuk melakukan breakout room. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Coba lihat hasil pekerjaannya Pak Amsori, lihat. Kalau mengoperasikan alat ini ada kesulitan tidak? Enggak ya, gampang lah. Ini kan listrik sederhana. Oke, good job. Baik, kelompok 1. Wah, udah sampai mana nih datanya? Oh, ini yang percobaan kedua ya? Iya. Baik, di kelompok ini bagus ya. Jadi, ini kelompok 2. Iya Pak. Gimana? Udah sampai mana? Udah sampai yang bagian yang tabel itu Pak. Yang baterai? Iya. Iya. Oke, kelompok 3 Wildan udah sampai mana Wildan? Cobaan kedua ya? Yang tegangan volt itu. Baik, cobaan yang kedua. Pak, kalau yang ini kan kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian itu ada 3, itu maksudnya diapain tuh? Ya ada 3 nomor kan dirubah-rubah tegangannya. Sekarang Oh, tadi berarti ini, tegangannya yang dirubah-rubah. iya tegangan berubah-ubah. Kira-kira arusnya berubah nggak coba? 1 ampernya berubah nggak? Berubah Pak. Berubah itu dicatat. Nah, nyala lampunya bagaimana? Lebih terang, lebih terang. Lebih terang. Itu maksudnya diisi tabel data tersebut. Gimana? Paham? Paham Pak, paham. Sekarang kita masuk ke bagian presentasi. Baik, teman-teman, setelah berdiskusi dengan kelompok, saya berikan kesempatan. Yang pertama untuk presentasi adalah kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Lutfia yang mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Percobaan rangkaian listrik tertutup dan terbuka menggunakan aplikasi PET. Rangkaian terbuka di sini yang foto pertama itu rangkaian yang tertutup dan yang kedua, foto kedua itu rangkaian kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian besar tegangan volt. Yang pertama 5 volt, besar kuat arusnya 0,50 A, nyala lampunya sedikit terang. Yang kedua 10,0 volt, 1,00 A, dan terang. Yang ketiga 15,0 volt, 1,50 ampere dan sangat terang. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakan dari kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan percobaan rangkaian listrik tertutup dan terbuka menggunakan aplikasi PET. Rangkaian terbuka dan tertutup. Ini foto sketsa yang menyala lampunya.
dan ada foto sketsa yang tidak menyala lampunya. Jumlah baterai besar tegangan volt 20, yang pertama 20 volt, yang kedua 31 volt, yang ketiga 51 volt. Lalu yang pertama yang satu terang, yang kedua lebih terang, yang ketiga lebih terang lagi daripada yang sebelumnya. Maka listrik mana yang menghasilkan cahaya yang paling terang? Yang ketiga, bagaimana perbandingan nyala lampu saat menggunakan jumlah baterai yang berbeda lebih terang? Bagaimana perbandingan besarnya volt arus yang dihasilkan dengan jumlah baterai yang digunakan volt arus lebih besar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan apresiasi untuk kelompok 3 yang sudah berusaha. Kita berikan kesempatan. Terima kasih teman-teman, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah berusaha ya menampilkan hasil yang terbaik. Dari hasil presentasi kita tadi, teman-teman sudah melihat ya bahwa kita telah melakukan 2 rancangan percobaan, rangkaian terbuka dan tertutup ya. Satu lagi menggunakan kuat arus begitu. Oke, jadi teman-teman sudah melihat ini rangkaiannya. Ketika rangkaiannya ditutup, dia menyalakan lampu. Betul ya tadi ya? Kenapa bisa terjadi demikian rangkaian tertutup? Nah, karena di sini ada namanya aliran arus listrik yang mengalir dari baterai potensial tinggi ke baterai potensial rendah. Makanya ketika kita menyalakan lampu, terjadi perbedaan potensial. Nah, pada rangkaian tertutup ya, kita bisa lihat di sini. Nah, inilah yang kemudian menjadi jawaban dari pertanyaan kita yang pertama. Ya, pertama tadi pertanyaannya, Pak, kenapa test pen bisa menyala dan satu sisi dia tidak menyala? Karena tadi pada saat dia menyala, ya berarti ada arus listrik yang mengalir di situ. Kalau tidak menyala berarti tidak ada arus listrik. Nah, itu jawabannya. Jadi dari percobaan tadi kita sudah bisa menjawab, menemukan masalah, kemudian mencari solusinya bahwa kalau rangkaian terbuka, ya itu tidak mengalir elektron sehingga lampu tidak nyala. Kalau rangkaian tertutup, itu bisa menyebabkan elektron mengalir dan lampu menyala. Baik teman-teman. Nah, untuk kuat arus listrik tadi sudah diselesaikan oleh kelompoknya Zahra. Kuat arus listrik ini adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Baik teman-teman, di penghujung sesi ini Pak Amsori akan adakan kuis lagi ya untuk menguji kemampuan kalian. Silakan langsung bergabung saja. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman. 1 Andrea, 2 Rafa, yang ketiga. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah ada di penghujung kegiatan ya. Kita sudah melakukan pembelajaran. Kita sekarang akan melakukan refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, kira-kira apa yang sudah kita pelajari dari Azmi? Bahwa listrik itu atau aliran listrik akan mengalir jika rangkaiannya dalam keadaan tertutup. Nah, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari apakah ada dalam kehidupan sekitar kita? Kita bisa merangkai atau membenarkan rangkaian listrik yang ada di rumah karena kita juga sudah mempelajari tentang yang berbahaya lagi. Baik, terima kasih. Ya itu ya. Nah, untuk kedepannya, insya Allah materi kita kedepannya akan mau bicara tentang apa nih Pak? Kita akan berbicara lagi, kita akan mempelajari lagi tentang hantaran listrik ya. Nah, nanti kita akan pelajari karakteristik dari hantaran listrik kabel atau logam yang berbeda-beda tersebut. Nanti temukan jawabannya di pertemuan berikutnya. Baik teman-teman, mari sama-sama alhamdulillah tanpa terasa kita sudah melakukan pembelajaran pada hari ini, hari Jumat. Mudah-mudahan sesi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan Rakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah teman-teman, terima kasih Rakan. Mudah-mudahan sekali lagi pembelajaran tadi bisa memberikan dan menambah semangat untuk kita di Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.